Baik, sekarang kita memasuki untuk basic ya, untuk one dimensional array. Ini adalah gambaran bagaimana kita memerintahkan Python untuk membuat suatu NumPy array. Nah, jadi Anda dapat mengimportnya dengan import NumPy SNP ya. Jadi nanti tidak perlu kita menulis NumPy karena terlalu panjang ya, tidak efisien. Sehingga biasanya kita ganti dengan NP ya. Ini sebetulnya tidak ada kesepakatan tertentu, namun sebagian besar orang menggunakan seperti ini ya, NumPy SNP. Nah, lalu di sini kita hendak membuat variabel A itu berupa NumPy array ya. Dan juga value-nya berapa? Value-nya ada di sini di dalamnya ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sama seperti apa yang ada pada list, NumPy pun kita bisa mengetahui posisi elemennya ada di mana ya. Misalkan elemen pertama atau A0 ya, value-nya berapa? Value-nya 0. Lalu elemen selanjutnya A1 value-nya berapa? 1 dan seterusnya. Jadi, untuk pengindeksannya adalah misalkan untuk contoh yang lain ya, C sama dengan NP array 20, 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Hasilnya adalah seperti ini, sudah dalam bentuk array. Ya, jika Anda melihat, array ini memiliki bentuk kurung, lalu di dalamnya ada kurung siku. Ya, ini seperti apa yang ada di list, tapi di dalam kurung lagi. Nah, selain itu, kita pun dapat mengganti elemen dari suatu array. Misalkan ada contoh, kita ingin menggantikan elemen yang ke 0 atau elemen pertama ya dengan angka 100. Nah, di sini kita mengetahui elemen pertama adalah 20 ya. Di sini seperti apa yang ada pada tipe data list, Anda tinggal menuliskan di indeks berapa. Ya, di sini adalah indeks 0 ya sama dengan 100. Sehingga array yang tadinya di depannya adalah 20 sudah berubah menjadi 100. Contoh selanjutnya, misalkan Anda ingin mengubah elemen yang keempat, ya, kebetulan di sini yang keempat, menjadi 0. Nah, sehingga Anda dapat menggantinya dengan perintah seperti ini, sehingga hasilnya akan berubah menjadi 0. Mari kita langsung praktek pada Visual Studio Code. Nah, di sini persiapannya adalah Anda perlu import dulu NumPy, seperti ini ya. Import NumPy as NP. Yang ini adalah tambahan, jadi Anda tidak perlu mengimport pun tidak masalah. Ya. Ini hanya untuk membuat plot. Ya. Di sini ingin menunjukkan bagaimana untuk perkalian vektor nanti. Ya. Nah, ini contohnya. Kita pertama membuat dulu list ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini datanya berupa list ya. Jadi ada 0 ya, berupa string ya. Ini angka 1, lalu ada string dan seterusnya. Nah, untuk mengakses indeksnya, jadi Anda tinggal memanggil di indeks berapa yang ingin Anda lihat ya. Contoh misalkan kita ingin melihat indeks yang pertama ya. Sehingga fungsinya adalah kita panggil listnya dan panggil indeksnya. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Untuk indeks pertama adalah 0, indeks kedua adalah 1, indeks kedua adalah 2 ya di sini dan seterusnya. Lalu kita masuk ke NumPy. Sekarang kita mencoba mengimport terlebih dahulu ya. Import NumPy as NP. Di sini kita hendak membuat variabel A berupa NumPy array ya, seperti pada PowerPoint sebelumnya yang telah kita bahas. Jalankan. Nah, A ini sudah menjadi bentuk array. Ya, di mana elemennya seperti ini ya, elemen 0, 0, elemen 1, 1 dan seterusnya. Seperti halnya pada list, kita pun dapat mengaksesnya dengan metode yang sama ya. Panggil variabelnya dan kita masukkan elemennya. Jalankan seperti ini. Oke. Lalu kita hendak mengecek tipe datanya apa ya. Nah, di sini kita bisa lihat tipe datanya numpy.ndArray. Ya, number dimensional array. Lalu di sini kita lihat tipenya apa? Tipenya misalkan integer ya. Lalu di sini kita cek lagi tadi ya, integer. Lalu dimensionnya berapa? Nah, di sini bisa lihat dia merupakan satu dimensional array. Ya, jadi dia merupakan array satu dimensi. Lalu shape-nya seperti berapa? Nah, shape-nya ini 5, empty. Ya, artinya dia memiliki 5 kolom. Ya, jika kita menghitung lagi di atas, ya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi itu adalah shape-nya atau ukuran dari array tersebut.
Sekarang kita hendak membuat NumPy array dengan bilangan real. Ya, kita jalankan seperti ini. Oke, B sudah dieksekusi. Lalu kita cek tipenya, dia berupa NumPy array. Lalu kita lihat lagi, dia berupa float ya di sini, ya semua berupa float. Lalu kita jalankan lagi seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin mengubah ya elemen yang 0 atau elemen pertama menjadi angka 100 ya. Sekarang kita coba eksekusi ya, sehingga variabel yang baru C ini sudah menjadi 100, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mengubah elemen yang terakhir atau elemen kelima ya. Kita panggil di posisinya ya, elemen keberapa kita ubah menjadi 0. Jalankan. Ya. Jadi seperti itu ya, untuk mengubah elemen yang ada di dalam array sama seperti halnya ketika kita ingin mengubah elemen pada data type list di Python.